Oke, jadi sebenarnya untuk materi kali ini kita sedikit membahas tentang basic matematika lagi ya, karena kita bakal bertemu dengan bilangan lagi gitu. Tapi video ini juga masuk ke playlist basic aljabar karena ya ini berguna banget buat belajar aljabar ke depannya gitu. Jadi selain komponen aljabar kemarin, ini juga penting guys gitu. Apalagi nanti bakal ada satu sifat yang nantinya kalian bakal sering ketemu gitu. Oke, sebelum kita mulai video kali ini ya, alangkah baiknya kalian siapkan dulu guys alat yang satu ini ya, kalkulator gitu. Kalian bisa pause dulu video aku sambil nyiapin ini. Oke, jadi kita mulai dari sifat operasi bilangan yang pertama, yakni sifat komutatif. Nah, sifat komutatif ini sempat aku singgung guys di video ini ya. Nah, di video aljabar yang ini. Nah, di sini ya sifat komutatif kalau kita tulis bentuk aljabarnya ya, itu bakal kayak gini. A plus B sama dengan B plus A, atau A kali B sama dengan B kali A gitu. Ya, ini hanya untuk perkalian dan penjumlahan aja guys gitu. Nah, kalau lihat kayak gini kayaknya puyeng ya. Oke, kita coba ganti variabel dengan bilangan gitu ya. Misal kita coba tes, bener gak sih sifat ini kalau kita pakai gini, 1 tambah 6 apakah sama dengan 6 tambah 1? Ya jelas, sama-sama 7 ya kan. Nah, jadi intinya penjumlahannya bisa dibolak-balik gitu. Begitu juga dengan perkalian. Misal gua ada 3 kali 7 sama 7 kali 3. Ya walaupun secara konsep mereka berbeda, intinya jawaban mereka itu sama gitu ya, sama-sama 21 gitu. Nah, terus ini nggak bisa kita gunakan kalau pengurangan sama pembagian guys gitu. Ya kalian coba sendiri aja kalau pengurangan bakal gimana hasilnya. Hasilnya bisa sama kalau kita pakai nilai mutlak. Hahaha. Kalau pembagian sih ya nggak usah terlalu dibahas lah ya. Oke. Terus sifat yang kedua adalah sifat asosiatif. Nah, sifat asosiatif ini artinya dikelompokkan gitu ya. Oke, ini untuk bentuk aljabarnya. Aslinya aku nemu di beberapa buku ya, dan juga di internet ya. Itu cuma ini aja guys, yang ditulis itu cuma depannya dua di depan ini ya. Gitu. Cuma sebenarnya kita bisa ubah kayak gini juga gitu. Nah, biar nggak ribet ya, kita coba ke soal aja ya. Nah, jadi kenapa kok aku ubah kayak gini? Ini tuh untuk mempermudah kita guys gitu. Jadi semisal nih ya, kita pergi ke pasar gitu ya, kita mau beli baju gitu, beli baju. Nah, beli baju pertama kita beli 16 biji, terus habis itu kita beli 14, terus kita beli lagi 15, 18, terus 12 gitu ya. Ibarat dia mau borong baju mungkin ya, mau jualan lagi gitu. Nah, kalau kita jumlahin gitu ya guys ya, kalau kita jumlahin secara bersusun itu bakal ribet guys, beneran gitu, dan lama gitu ya. Kalau pakai kalkulator ya cepet gitu. Cuma kalau nggak pakai kalkulator, terus juga kalian ada soal gitu ya, soal ujian kayak gini gitu ya. Nah, kalian bisa ngitung dengan cepat ya, hanya dengan kita mengelompokkan saja guys gitu. Nah, oke, misal kita kelompokkan dulu yang ini ya, 16 tambah 14 gitu ya. 16 tambah 14 adalah 30. Oke, 30. Nah, terus kita kelompokkan yang ini ya, plus 18 sama 12. Jadinya 30. Iya kan? Nah, lihat kayak gini kan kayak lebih enak gitu ya. 30 tambah 15 tambah 30. Nah, lebih gampang dihitung. 30 tambah 30 60. Terus tambah 15 75. Nah, jadi lebih gampang untuk dihitung gitu. Dan jangan lupa ini hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Next. Nah, ini guys, ini adalah sifat yang sangat penting, yaitu sifat distributif. Ini bakal kalian temui di aljabar nanti, atau mungkin materi matematika yang lain gitu ya. Nah, sifat distributif itu seperti ini guys, hanya untuk perkalian terhadap penjumlahan atau pengurangan. Nah, ini kan perkalian terhadap penjumlahan, perkalian terhadap pengurangan gitu ya. Nah,
Nah sebenarnya ya gua lupa bahas ya di video-video sebelumnya juga, perkalian itu kita bisa simbolkan kali kayak gini, atau mungkin titik kayak gini ya, titik gitu, atau mungkin guys ya bisa disimbolkan kayak gini, sebuah bilangan terus habis itu ada kurung gitu ya. Nah ini artinya A itu dikalikan dalam kurung B tambah C gitu. Jadi jangan kaget gitu ya, tiba-tiba ada bilangan terus ada kurung gitu ya. Itu artinya dikalikan. Nah di sini guys ya, sifat distributif itu kurang lebih caranya itu sama seperti kita pangkat kemarin gitu ya. Jadi turunnya satu-satu gitu. Nah turunnya satu-satu, atau istilah cara ini tuh banyak dikenal cara pelangi gitu ya, bukan pelangi ini. Nah atau mungkin SCTV gitu ya, salah satu TV nasional gitu. Nah jadi satu-satu gitu ya. Nah jadi A dikalikan B, nanti terus A dikalikan plus C gitu. Ini juga A kali B, A kali min C gitu. Nah oke, kita coba langsung contoh ya, contoh. Nah oh ya, jadi karena ini adalah sifat ya guys ya, jadi sifat itu kalian jangan hanya baca dari kiri ke kanan gitu ya, tapi harus dibaca kanan ke kiri gitu. Nah jadi yang soal ini kan sama seperti ini ya guys, jadi sama-sama punya 12 ya di kedua sukunya. Nah ini ada 12, terus ini ada plus 12 ya, pokoknya 12 lah gitu. Nah tadi kan sama-sama punya A, kita bisa anggap 12 itu A ya. Nah jadi kita bisa bentuk menjadi seperti ini guys gitu, jadi kita bacanya dari kanan ke kiri gitu. Nah jadinya 12 kali dalam kurung 8 tambah 2 gitu. Nah jadi anggap saja 8 ini yang B, 2 itu yang C gitu. Nah hasilnya adalah 120, karena 12 kali 10 120 gitu. Nah kenapa kita pakai sifat distributif ini untuk menyelesaikan ini gitu ya, kenapa nggak pakai kalkulator aja gitu ya, supaya lebih cepat gitu guys gitu. Tujuannya ini supaya lebih cepat gitu, sama seperti sifat-sifat sebelumnya, tujuannya supaya lebih cepat gitu aja dalam menghitung, dan supaya lebih adaptasi lah kalau kita bertemu dengan aljabar kayak gini. Nah di sini kan ada 5x tambah 6x gitu ya, kemarin kita sempat bahas sih tentang penjumlahan aljabar sekilas. Nah cuma ya di sini ada cara yang agak panjang, yaitu kita bisa pakai sifat distributif guys gitu. Nah sama-sama punya x ya, kita bisa keluarin gitu ya. Nah kita bisa keluarin dari kurung ini, boleh kalian keluarin di depan kayak 12 gini, boleh kalian keluarin di belakang, intinya sama-sama dikali gitu. Nah terus yang di dalam tinggal kita jumlahin, jadi deh 11x gitu guys ya. Intinya sifat-sifat ini bakal berguna banget buat kalian belajar matematika ke depannya. Oke, sekian yang dapat aku sampaikan. See you at the next video. Bye bye.